Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ya Allah, tuntun langkahku di jalanmu, hanya Engkaulah pelitaku. Tuntun aku di jalanmu selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaula Mida dengan NIM 22401049 dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari mata kuliah metodologi studi Islam. Materi yang pertama adalah pengantar metodologi studi Islam. Metode sendiri berasal dari bahasa Yunani metodos yang terdiri dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melewati, menempuh, melalui, dan hodos berarti jalan atau cara. Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang ditempuh. Terus metodologi studi Islam itu apa sih? Metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam. Metode studi Islam memiliki makna sebagai ilmu yang berisi cara dan jalan untuk memahami kajian Islam secara ilmiah dan berstruktur untuk mendapatkan pemahaman terhadap ajaran Islam yang holistik dengan tujuan utama sebagai rahmatan lil alamin. Dari sisi pengertian, Islam secara sederhana adalah usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajarannya maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, membahas tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Dalam perjalanan sejarahnya, ada agama yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah dinamisme, animisme, dan politisme. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan dalam kehidupan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan manusia sangat memerlukan agama sebagai pegangan hidup dan untuk menyadarkan manusia agar mengenal dirinya, siapa dia, dari mana dia, dan mau kemana dia. Adapun doktrin atau kepercayaan dalam agama Islam yaitu iman kepada Allah SWT. Mustahil menemukan zat Allah, argumen keberadaan Allah, percaya kepada malaikat, kitab, dan rasulnya. Agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup, memberi pandangan dunia kepada manusia, menjawab berbagai pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Materi yang ketiga ialah Islam dan studi agama. Islam yang telah dipaparkan secara sederhana merupakan agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sumber-sumber ajaran agama Islam terdiri dari teks-teks asli Islam, yakni Al-Quran, dan otensitas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran Islam yang dapat dianggap sebagai penafsiran dari teks asli, perilaku sosial politik sebagai manifestasi Islam yang berada di beberapa negara dengan latar belakang sosio-historisnya sendiri-sendiri. Islam juga menjadi jalan tengah dalam menegakkan keadilan, keseimbangan, toleransi, musyawarah, melakukan kerja-kerja kebaikan, menjadi pelopor dan pembela negeri. Dalam studi Islam, kita juga mempelajari tentang universalisme Islam, yaitu suatu ajaran dalam Islam yang bersifat universal, mendunia atau mencakup setiap aspek kehidupan. Karena dalam pengajarannya, Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu model penelitian agama. Penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, meramalkan, dan memahami secara seksama susunan atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian
penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai dengan zaman. Sedangkan yang dimaksud penelitian agama adalah pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk meneliti masalah-masalah agama. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya. Materi kelima, Islam sebagai sumber ajaran. Menurut Mahmud Syahbud, Islam merupakan agama Allah yang diwasiatkan untuk mempelajari pokok-pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan wajib menyampaikan kepada seluruh manusia. Nah, yang dijadikan pedoman apa sih? Yang dijadikan pedoman adalah Al-Quran. Menurut Kepala, Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah melalui malaikat Jibril dengan menggunakan lafaz bahasa Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi hujah bagi Rasulullah bahwa ia benar-benar menjadi Rasulullah, menjadi undang-undang bagi manusia, memberi petunjuk kepada mereka, dan menjadi sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Ayat dalam mushaf dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, disampaikan secara mutawatir dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan, serta terjaga dari perubahan dan pergantian. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai wahyu yang terakhir dan akhirnya Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar sebagai khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad memulai usaha untuk mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang masih berserakan di mana-mana dan baru dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Selanjutnya adalah materi yang keenam, sumber dan karakteristik ajaran Islam. Terdapat dua sumber ajaran Islam, yaitu sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Yang pertama adalah sumber ajaran Islam primer, antara lain yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua yaitu sumber ajaran Islam sekunder. Ajaran ini meliputi ijtihad, dasar-dasar ijtihad, syarat-syarat ijtihad, macam-macam ijtihad, dan hukum-hukum ijtihad. Selanjutnya yaitu karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman Al-Quran dan Hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Dengan banyaknya bidang-bidang keilmuan tersebut, diperlukan kepada umat muslim untuk memahami secara mendalam ajaran Islam yang senantiasa membawa umat manusia dalam kehidupan yang cinta damai dan sejahtera. Materi yang terakhir yaitu ruang lingkup studi Islam. Ruang lingkup studi Islam dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, bidang agama. Studi Islam dalam bidang agama mencakup pemahaman mendalam tentang keyakinan, praktik, dan aspek spiritual dalam Islam. Salah satu contohnya yaitu memahami lebih tentang Al-Quran sebagai kitab suci Islam, termasuk analisis linguistik tafsir atau penafsiran dan konteks historis. Yang kedua adalah bidang ibadah. Menurut Ahmad Amin, ibadah dalam Islam dilakukan sebagai arti dan pengisian dari makna Islam yang artinya berserah diri, patuh, dan tunduk demi mendapatkan kedamaian dan keselamatan. Dan hal inilah yang selanjutnya menggiring manusia menjadi hamba yang soleh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadur-Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Shadaqallahul azim. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati
Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Yang ketiga adalah bidang akidah. Akidah Islam meliputi keyakinan bahwasannya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yakni menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Yang keempat adalah bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat dilihat dari 5 ayat pertama surat Al-Alaq yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada ayat tersebut terdapat kata Iqra yang diulang sebanyak 2 kali. Kata tersebut menurut Ahmad Baituni selain berarti membaca dalam arti biasa, juga berarti menelaah, mengobservasi, membandingkan, mengukur, mendeskripsikan, menganalisis, dan penyimpulan secara ilmu. Dari situ dapat kita pahami bahwa ilmu sangat penting. Hingga Islam memandang bahwa orang yang menuntut ilmu sama nilainya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ialah bidang ekonomi. Pandangan Islam mengenai kehidupan di bidang ekonomi ini dicerminkan dalam ajaran fikih yang menjelaskan bagaimana menjalankan sesuatu usaha ataupun ajaran Islam mengenai zakat juga dalam konteks berekonomi. Aturan-aturan fikih yang dirumuskan para ulama dari aturan syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang artinya mendatangkan segala yang membawa kebaikan bagi manusia dan menghilangkan segala kemudorotan darinya. Yang ketujuh, bidang kesehatan. Ciri khas ajaran Islam selanjutnya dapat dilihat dari konsepnya mengenai kesehatan. Untuk menuju hal tersebut, Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Sementara itu, Islam memandang kebersihan lahir batin atau jiwa dalam istilah nafs. Artinya, kebersihan jiwa manusia dapat mengambil bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pada bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, education for all, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat, long life education. Menurut Muhammad Qutb, di dalam Al-Quran dapat dijumpai berbagai metode pendidikan, seperti metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, penugasan, teladan, pembiayaan, karya wisata, cerita, hukuman, nasihat, dan lain sebagainya. Beragamnya metode tersebut dapat disesuaikan dengan jenis dan karakteristik materi yang diajarkan, yang mana tujuannya agar pendidikan tidak menjadi membosankan bagi para peserta. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المؤمنين في فلسطين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الكفار